Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Vina Melinda, yang kedua Fani Melinda, yang ketiga Putri Monalisa Huta Barat. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang penganggaran perusahaan. Pengertian penganggaran perusahaan. Anggaran perusahaan adalah perencanaan dalam perusahaan yang disusun secara terpadu dan dijelaskan secara kuantitatif selama periode tertentu atau sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Anggaran disusun untuk membantu manajemen dalam meminimalisasi risiko ketidakpastian di masa yang akan datang. Anggaran memiliki fungsi dan manfaat penting bagi perusahaan yang umumnya disusun di awal tahun untuk jangka waktu 1 tahun atau lebih. Anggaran merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan perusahaan secara komprehensif. Dalam praktiknya, anggaran disusun dalam perencanaan jangka panjang atau strategis dan perencanaan jangka pendek atau taktis. Keduanya disusun untuk mempermudah proses koordinasi antar tingkatan manajemen. Agar keberhasilan program anggaran dapat tercapai, maka anggaran harus memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, fleksibel. Anggaran perlu disusun dengan sifat fleksibel atau luas untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang bersifat dinamis. Program anggaran yang dijalankan dengan fleksibel memberi keleluasaan kepada semua tingkatan manajemen saat anggaran telah disetujui. Dan suatu ketika terjadi suatu kejadian yang belum diperkirakan dalam rencana, maka tidak perlu melakukan perencanaan ulang. Selanjutnya, manajemen hanya perlu menyesuaikan sesuai perubahan lingkungan. Yang kedua, realistis. Anggaran harus disusun secara cermat, spesifik, dan menunjukkan harapan yang realistis. Artinya, harapan tidak terlalu tinggi atau optimis, atau terlalu rendah pesimis. Untuk menciptakan harapan yang realistis, maka penyusunan anggaran harus memperhatikan dimensi waktu atau periode anggaran dan lingkungan baik internal maupun eksternal yang akan terjadi selama periode anggaran. Yang ketiga, kontinu. Program anggaran harus senantiasa dimonitor secara kontinu atau terus-menerus untuk mengevaluasi keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan. Melanjutkan yaitu tentang fungsi dan manfaat anggaran. Anggaran adalah sebagai alat perencanaan. Anggaran merupakan alat perencanaan yang memberikan ilustrasi mengenai beberapa alternatif untuk dilaksanakan di masa depan dengan mempertimbangkan tujuan perusahaan, sumber daya yang dimiliki, dan kendala-kendala yang akan dihadapi di masa depan. B. Sebagai alat koordinasi. Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara selaras dalam mencapai tujuan. Anggaran sangat penting untuk mengkoordinasikan rencana dan berbagai tindakan manajemen dan departemen yang ada dalam perusahaan agar dapat bersinergi dengan baik. C. Sebagai alat pengendalian. Anggaran merupakan salah satu alat yang melakukan pengendalian dalam perusahaan. Pengendalian merupakan upaya yang ditempuh agar apa yang direncanakan dapat tercapai. Fungsi pengendalian ini dilakukan dengan membandingkan dan mengevaluasi yang telah dianggarkan dan dengan realisasinya. Selanjutnya, manajemen dapat melakukan evaluasi apakah perusahaan perlu memperbaiki perencanaan atau menyusun kembali. Anggaran memiliki banyak manfaat bagi perusahaan. Adapun manfaat dari anggaran adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan motivasi kerja karyawan. B. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana atau menghindari pemborosan. C. Sebagai alat menilai kinerja karyawan. D. Sebagai alat komunikasi internal antar tingkatan manajemen. E. Anggaran menyediakan informasi tentang perencanaan. Tujuan penyusunan anggaran. Tujuan utama penyusunan anggaran adalah menyediakan informasi kepada pihak manajemen perusahaan untuk digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Berikut ini adalah tujuan-tujuan lainnya yang terkait dengan penyusunan anggaran. Yang pertama, perencanaan. Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan. Yang kedua, ada koordinasi. Anggaran dapat mempermudah koordinasi antar bagian-bagian di dalam perusahaan. Yang ketiga, yaitu motivasi. Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu pengendalian.
Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di dalam perusahaan. Jenis-jenis anggaran. Perusahaan menyusun anggaran induk atau master budget yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional terdiri atas anggaran penjualan sampai anggaran laba rugi. Adapun anggaran keuangan terdiri atas anggaran neraca dan anggaran atau proforma. Perusahaan umumnya menyusun anggaran untuk keseluruhan kegiatan operasional yang dijalankan, seperti kegiatan penjualan, produksi, pemasaran, dan administrasi. Anggaran induk adalah gabungan dan seluruh anggaran yang disusun oleh perusahaan setiap tahunnya. Anggaran induk terdiri atas yang pertama anggaran penjualan, yang kedua anggaran produksi, 3. Anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku, 4. Anggaran biaya tenaga kerja langsung, 5. Anggaran biaya overhead produksi, 6. Anggaran biaya produksi, 7. Anggaran beban operasi, 8. Anggaran laba rugi, 9. Anggaran kas, 10. Anggaran neraca. Inilah bentuk dari diagram anggaran induk. Anggaran induk terbagi dua, anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional terbagi atas anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pemakai bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead produksi, anggaran beban pokok penjualan, anggaran laba rugi. Sementara anggaran keuangan terdiri anggaran kas dan anggaran neraca. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan pada bab ini. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.